Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Haspol. Seperti biasa kita awali dari timnas Indonesia. Nah, kemarin atau beberapa waktu yang lalu Sintayong kan pernah dikritik nih saat mengatakan pemain Indonesia itu passing aja salah, gimana mau maju. Waktu itu Sintayong dikritik balik oleh orang-orang yang gak suka, yang bilang Sintayong ini terlalu merendahkan pemain lokal. Tapi sekarang terbuktikan Nova Arianto yang baru aja beberapa hari melatih timnas U16 mengungkapkan kelemahan dasar pemain kita. Menurut Nova, dirinya bingung, ini anak-anak di SSB diajarin apa sih? Kok passing aja salah? Kebanyakan pemain U16 yang dilatih Nova ini justru nggak ngerti cara passing. Sebab menurut Nova, pemain timnas U16 kalau udah passing itu diem dan nggak gerak. Padahal ini salah. Menurut Nova, pemain sebelum passing itu harusnya scanning dulu, lalu ukur kekuatan bobot passing, dan setelah passing gerak lagi, buka ruang. Tapi ini aja nggak dipahami loh sama pemain kita. Ini videonya. Tapi kalau kami pas, saya cuma tunggu di sini aja. Ya main bolanya kan di situ aja. Main bola saya nggak mau ke situ, Mas. Main bola saya mau ke depan. Main bolanya hanya, oh kalau saya passing, tugas saya selesai. Enggak, boy. Bicara, bos. Setelah pas, move. Kalau saya pas, saya diam di sini. Buat apa kita main, Mas? Kan tadi saya bicara kan, setelah pas harus apa? Bergerak kan. Tapi kalau kami pas, saya cuma tunggu di sini aja. Ya main bolanya kan di situ aja. Jadi wajar kala itu Sintayong ini ngamuk-ngamuk dan mengatakan berat melatih timnas Indonesia, sebab yang dasar aja mereka nggak paham. Di Eropa itu, di SSB yang paling pertama kali diajari adalah kontrol bola passing, kontrol bola passing. Lah di SSB Indonesia diajarin apa ya? Di Eropa umur 4 tahun aja udah diajarin passing. Lah di Indonesia U16 masih diajarin passing. Bahkan yang lebih parah lagi, tim senior loh masih diajarin passing. Kan malu. Kalian mengkritik Sintayong karena dianggap pelatih asing tahu apa sih soal pemain Indonesia. Tapi ternyata pelatih lokal kita pun sama bilang kayak gitu juga. Nah, pertanyaannya adalah saat dilatih oleh Bima Sakti dan Fahri Husaini dan lain-lain, kok nggak ada ya yang fokusnya ke situ? Ya karena waktu itu patokannya orang Indonesia itu bahwa Fahri Husaini dan Bima Sakti aja bisa kok bawa juara, kan gitu. Ya itu kapan cuy? Terus lawannya siapa cuy? Itu kan lawannya ASEAN. Coba kalau lawannya Asia atau Eropa, habis deh. Sebab ilmu atau pelajaran sepak bola itu tiap tahunnya selalu berubah-ubah kalau di dunia itu, mengikuti gaya yang lagi dipakai. Ya kalau dulu oke-oke aja, yang penting bisa lari kenceng ya udah. Tapi sekarang lu harus bisa semuanya baru bisa bersaing. Kan tujuannya bersaing di dunia bukan ASEAN, ya harus diupdate terus. Nah, gimana menurut kalian? Sintayong hingga saat ini belum juga mengumumkan para pemain yang dicarinya apakah dapat atau tidak. Tapi kami dapat kabar ada satu pemain keturunan yang mengaku jika dirinya sudah dihubungi oleh Sintayong. Siapa dia? Dia adalah Jens Reven. Jens Reven ini adalah pemain keturunan Indonesia yang saat ini bermain di Dordrecht U21. Ia lahir di Dordrecht, Belanda 12 Oktober 2005 alias 18 tahun. Bertinggi tubuh 188 cm, berposisi sebagai seorang striker murni. Dia mendapatkan darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Jogja. Reven pertama kali dihubungi oleh Hamdan Hamedan dan menanyakan apakah bersedia membela timnas Indonesia, dan Reven pun setuju. Lalu apakah Reven ini perlu dinaturalisasi lagi? Secara dokumen, Reven belum punya KTP Belanda dan belum punya paspor Belanda. Jadi Reven bisa langsung dipakai sebab Reven ini belum pernah memperkuat timnas manapun. Ya hampir sama sih dengan kasusnya Elkan Bagot. Cuma milih warga negara aja.
Jadi kalau si Raven ini mau ya cuma ambil sumpah aja udah beres. Tapi apakah benar Sintayong menghubungi dia? Ya kita lihat nanti. Apakah Raven adalah salah satu pemain yang dibawa Sintayong di Piala Asia U23 atau ini cuma bidikan semata? Kita beralih ke berita klub dari Persebaya. Persebaya memastikan mengamankan 3 punggawa asingnya, yakni kemarin ada Bruno Moreira yang ditambah kontrak 2 tahun, dan yang terbaru Persebaya memperpanjang kontrak Ian Victor dan Robson Duarte selama 1 musim ke depan. Ini artinya tersisa 3 pemain asing yang belum dapat perpanjangan kontrak, yakni Dusan, Song, dan Henrique. Dusan, Song, dan Henrique akan habis kontraknya di akhir musim ini. Lalu, apakah 3 pemain ini akan dilepas oleh Persebaya? Jika Song dilepas, otomatis Song ini kan slot ASEAN, berarti Persebaya harus cari pemain ASEAN. Dan nama bek tengah Bali United Elias Dolah pun kabarnya masuk dalam radar Paul Munster. Sementara untuk Henrique dan Dusan, andai tak diperpanjang kontrak, ya kalian udah tahulah siapa yang diminati oleh Paul Munster. Tentu saja David Da Silva atau Mahmud Eid. Itu pun jika berhasil ya. Tapi kalau enggak ya opsinya adalah EJ Celnduasel dan tentu saja mungkin merekrut Hugo Gomez. Tapi ya kita lihat nanti. Atau mungkin bahkan Taisei Marukawa kali ya balik lagi ke Persebaya. Dari Persib Bandung, 1 pemain dipastikan akan absen selama 2 pekan, yakni Jupe. Jupe izin untuk ambil kursus kepelatihan lisensi B di Jakarta. Sementara ada 3 pemain lain yang tak dibawa, adalah Ferdiansyah, Abdul Aziz, dan Edo. Aziz dan Ferdi tidak fit, sementara Edo akumulasi kartu kuning. Sementara 1 pemain muda yang tak dibawa adalah Azikri Fadilah. Meskipun sudah dijelaskan masalahnya sama Boyan Hodak, kenapa para pemain ini nggak dibawa, rumor aja, malah tambah kenceng lagi. Yang bilang para pemain itu memang sengaja nggak dibawa karena lagi nego dengan klub lain. Ini tuh pikiran orang-orang yang hobinya bikin gosip. Karena ya kalau kalian pikir secara logika ya, kompetisi aja belum usai dan bursa transfer itu masih lama cuy. Kalau nggak salah sih bulan Juni. Karena ada rencana Liga 1 musim depan kan akan ikut Liga Dunia nih jadwalnya. Jadi bursa transfernya pun akan mengikuti jendela transfer dunia, yakni bulan Juni ya baru dibuka. Jadi untuk saat ini ya kami percaya aja dengan ucapan Boyan Hodak, meskipun ya nggak menutup kemungkinan kalau para pemain tadi emang udah nego dengan klub lain. Di sisi lain, Persib pun tengah dikait-kaitan nih dengan calon pemain naturalisasi Ragnar Uratmangun. Kenapa ya? Jadi gini, si Ragnar ini sebelum dia ke Indonesia sempat mencari tahu soal Indonesia dan Liga Indonesia, dan saat tahu melihat susunan pemain di klub, ditemukanlah 2 pemain yang sudah familiar, yakni ada di Persib. Mereka adalah Ezra Walian dan Stefano Beltrame. 2 pemain ini sempat bertemu dengan Ragnar, kala itu Ezra masih berseragam Ajax Amsterdam. Bahkan Ragnar sempat beberapa kali berbincang dengan Ezra. Sementara dengan Beltrame, Ragnar pertama kali bertemu dengan Beltrame itu saat Beltrame main di klub Den Bosch, sementara Ragnar main di klub Top Bosch. Lantas aja deh pernyataan Ragnar ini dikait-kaitin nih jika Ragnar ini akan gantiin posisi Ezra di Persib. Iya sih, segala kemungkinan bisa aja terjadi di sepak bola, tapi ya kita juga harus realistis dan juga harus tahu kalau Ragnar ini punya mimpinya main di klub besar Eropa, atau mungkin ya paling tujuan utama dia ini main di Ajax Amsterdam Senior. Tapi ya kita lihat nanti deh, ya ini masih rumor kan. Dari PSIS Semarang, ex-striker PSKC Cimahi asal Afghanistan Fared Sadat terpantau ikut latihan di PSIS. Kami pun nggak tahu apakah Fared ini cuma ikut latihan atau emang lagi trial di PSIS. Apalagi PSIS kan saat ini nggak punya striker. Tapi kalau lihat statistiknya si Fared ini di Liga 2 sih kemarin ya nggak bagus-bagus amat deh. Cuma main 8 kali dan cetak 2 gol aja. Apakah PSIS udah nyerah nih ngejar-ngejar Bang Kojo dan Bang Matius Pato? Atau mungkin udah nyerah nih buat ngejar David Da Silva? Ya nggak tahu.
Dari Dewa United. Dewa United tengah dipusingkan oleh bek tengah asal Makedonia Risto Mitrevski. Pasalnya pemain berusia 32 tahun ini belum mau membicarakan perpanjangan kontrak, meskipun kontraknya akan berakhir di April ini. Dewa United pun geram pada sejumlah klub yang coba mengajukan tawaran pada Risto tapi tak tahu aturan. Meskipun pihak Dewa United tak menyebutkan klub mana itu, tapi jika kami telusuri ada sejumlah klub yang memang ngebet banget buat dapetin si Risto. Terutama yang paling ngotot adalah Bali United, Persija, Barito Putra, dan PSM Makassar. Tenang aja lah, pemain juga mikir lah, mana ada sih yang mau pergi dari Dewa United. Uang kesejahteraan terjamin kok di Dewa United, gaji gede, fasilitas oke, tunjangan lancar. Ya masa sih ada pemain yang mau pergi gitu aja dari Dewa United, ya nggak? Dari Persik Kediri dikabarkan tengah memburu bek tengah lokal, apalagi usai ada isu jika Hamrah Hehanusa akan ditarik lagi oleh Persija Jakarta. Praktis Persik Kediri cuma punya Mario Yagalo dan bek tengah muda Hari Nasution. Bahkan jelang lawan Persis Solo pun Marcelo Ruspide terpaksa akan memasang Ahmad Agung yang notabene gelandang untuk diplot sebagai center back, sebab udah nggak punya pilihan lagi setelah Mario Yagalo masih cedera. Sejumlah nama pun tengah coba dibidik oleh Persik Kediri seperti Kapten Madura United Fahrudin Arianto, Bagas Adi dari Arema FC, dan Andi Setio dari Persikabo, serta M. Zainuri dari Dewa United. Sementara untuk isu katanya Edo Febriansa yang akan dipulangkan ke Kediri, nah Marcelo Ruspide sendiri belum mau memberikan komentarnya. Oke, kita ini akan bahas salah satu tim yang tadinya main di Liga 2 sih, asal Bandung, yang baru aja terdegradasi ke Liga 3, yakni Persikab Kabupaten Bandung. Nah, tim Bandung dalam ini tuh lagi dihujat nih sama para pendukungnya, khususnya tertuju pada manajemen Persikab, yakni Edi Mulyo. Bahkan para supporter Persikab ini tuh bilang tim ini bukan asal Bandung tapi asal Malang. Kenapa demikian? Sebab hampir 90% pemain Persikab musim kemarin bukan berasal dari Jawa Barat, tapi kebanyakan berasal dari Jawa Timur, terutama Malang. Ya emang sih kalau kami lihat di susunan pemain Persikab kemarin itu tercatat cuma 3 pemain aja loh yang dari Jawa Barat, yakni Firman Januari, Indra Lesmana, dan Purnama Yandi. Tapi semuanya yang lainnya itu berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Maka wajar kalau para pendukung tim ini bilang tim ini bukan asal Jawa Barat, apalagi asal Bandung, tapi asal Jawa Timur. Para pendukung Persikab pun meminta tim ini meninggalkan si Jalak Harupat dan memberikan si Jalak Harupat ini pada Persib, sebab tim ini nggak layak disebut tim asal Bandung. Jika kami analisa, kesalahan utama Persikab itu menurut kami lo ya ada di Edi Mulyo. Kenapa demikian? Edi Mulyo ini awalnya punya 2 klub, yakni PSKC dan Persikab. Lalu PSKC ini dijual ke Rendra Sujono, tapi ternyata duit hasil penjualan PSKC ini cuma buat bayar hutang. Nah, ketika Raffi Ahmad, Andre Taulani, dan Sule ingin menanam saham atau ikut saham di klub ini di Persikab ya, malah ditolak sama Edi Mulyo. Sementara Edi saat ini malah kesulitan ekonomi. Ya udah, akhirnya apa? Imbasnya ke tim dong. Nah, sekarang baru kerasa kan? Makanya kami sering bilang yang namanya penyesalan itu datangnya belakangan. Ya kalau di depan namanya pendaftaran.